kesempatan kali ini akan coba dibahas mengenai soal diskusi ya, tentang yang pertama itu adalah apakah resultan atau kapan resultan itu dan selisih itu ya, resultan vektor dan selisih vektor itu bernilai 0. Ini kan pertanyaannya ya. Nah, untuk menganalisis ini ya, oke, kita jawab di sini. Kita tuliskan dulu rumusan resultannya. Ya, resultan sama dengan akar besar vektor A kuadrat tambah besar vektor B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah, ini kan nilainya kapan dia bernilai 0 ya. Nah, sekarang kita analisis yang rumusannya. Di sini ada A, ada B, ya, komponennya ada cos theta. Nah, jadi kalau nilai AB itu boleh positif, boleh negatif ya. Tapi di sini karena kuadrat dinegatifkan dia pasti positif. Ya, jadi ini nggak ngaruh ya. Berarti ini pasti selalu nilainya adalah positif. Nah, sekarang mau nggak mau kita bagaimana caranya supaya 0 ya. Di sini dia harus negatif ya. Nah, nilainya sama. Jadi nilai ini ya, yang penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat itu harus lawan dari atau selisih dari nilai negatif. Ini kan positif, berarti sini harus negatif. Ya. Nah, ini supaya dia 0. Nah, catatannya di sini ya. Kalau 0 itu kan di matematika ya, pasti dia dua nilai yang sama ya, berlawan arah. 5 kurang 5 itu 0. Ya, 4 kurang 4 itu 0. Berarti di sini vektornya berlawanan arah ya. Ini 4 satuan. Ini ke sumbu X positif. Ini satu lagi ya, anggap aja sama deh ya. Ini adalah 4 ya, arahnya ke X negatif. Ya. Nah, seperti ini, makanya dia 0. Sudah. Nah, sekarang sudutnya kita analisis. Nah, mungkin di sini ada ya, kita masih ingat sudut istimewa. Kalau kalian masih ingat ada 0, sudut istimewa di matematika ya. 0, 30, ya 45, 60, 90 ya. Kemudian ada 180, ada 360. Nah, ini. Lalu tentukan sudut besar sudut semua ini. Cos 0 berapa? Cos 0 itu 1. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 60 itu setengah. Cos 90 itu adalah 0. 180 adalah min 1. 360 adalah 0. Nah, ini kenapa ada yang positif, ada yang negatif? Karena kalau di matematika ya, Dek. Nah, ini namanya ada kuadran pertama, ada kuadran kedua, ada kuadran ketiga, dan ada kuadran keempat. Di kuadran pertama ini semuanya positif. All positif. Apa tuh all? Sinus, cosinus, tangen. Itu semua positif. Kuadran kedua hanya sinus yang positif, berarti cosinus tangannya negatif. Kuadran ketiga hanya cos yang positif, berarti sinus tangannya negatif. Nah, kuadran keempat itu hanya tangan yang positif, berarti sinus sama cosinusnya negatif. Nah, sekarang kita lihat di sini yang negatif ya, berarti min 1 ya. Oke, ini berarti dia di kuadran kedua. Ini kan berarti 0, 90, ini 180, 270, 360. Nah, sekarang di sini kita ketahui cos 10 adalah min 1 ya. Nah, ini dulu diketahui Dek, sudut ini. Lalu kita coba, ini seperti bukan triangle, kita coba masukin nilainya ya. Nah, supaya tadi 0, ini harus minus kan di sini ya. Oke, harus minus di sini. Berarti kemungkinan pertama ini adalah vektornya harus sama, berarti nilai vektor ini jawabannya ya, besar vektor A itu harus berlawanan dengan vektor B.
Ya, ini A sama dengan B, ya, minus B, berlawanan ya. A sama minus B, berarti ini 5 misalnya, kita masukin berarti vektor B adalah 5. Sudah. Nah, sekarang di sini ya, kita masukkan ke rumus resultannya. Berarti di sini kita masukin 5 kuadrat ya. Ini nilai kita masukin, terserah bebas ya. Ini terserah bebas asal dia nilainya berlawanan ya, satu positif negatif sama. Tambah ya 2 kali 5 kali min 5. Nah, sekarang gini. Ini kan hasilnya 5 kuadrat tambah 5 min 5 kuadrat adalah 25 ya. Berarti kan di sini saya pindah ke sini ya. Berarti kan akar 50. Nah, sekarang di sini 2 kali 5 10 kali min 5 min 50. Nah, sudah dapat di sini min 50, Dek. Tapi hati-hati di sini ada cos theta. Kita cari di sini ya, tetanya berapa, yang hasilnya adalah supaya dia positif ya di sini ya. Cos berapa hasilnya ini 1. Ya, berarti dia harus di kuadran kedua ya. Oke. Di kuadran ketiga. Ya, cos berapa dia supaya hasilnya 1. Nah, sekarang kita coba di sini. Tadi itu adanya min 1 ya. Nah, coba kita cek dulu, boleh menggunakan kalkulator ya. Cos berapa sudut istimewa yang nilainya 1. Ya, kita coba di sini. Oke, cos 270 0. Cos 90 itu benar enggak? Ya. Oh, cos 0 itu 1. Oh, sudah Ibu tulis di sini ya. Oke, berarti kan cos 0 1. Berarti kita masukin di sini. Cos 0. Ya, berarti 50 kurang 50 cos 0. Nah, ini medianya nggak cukup ya. Oke, nah sekarang mana saya pindah nih? Ibu geser ke sini lagi ya. Gak apa-apa dah. Ya, kalian ikutin aja. Saya pindah ke sini, ke bawah sini ya. Oke, ini saya pindah ke sini. Nah, sehingga di sini ya, resultan sama dengan akar ya. Berarti 50 kurang 50 kali cos 0. Cos 0 bukan cos theta, cos 0. Sehingga di sini 50 min 50 sama dengan 0. Nah, cos 0 kan 1 ya. Oke, berarti di sini adalah bisa kita jawab suatu resultan akan bernilai 0 apabila kedua buah vektor nilainya sama besar tapi berlawanan arah. Nih, yang pertama ya, nilai A dan B nya itu sama besar tapi berlawanan arah, satu positif satu negatif. Terus yang kedua itu membentuk sudut ya 0 derajat ya, karena cos 0 itu 1 sehingga dia resultannya bisa menghasilkan 0. Itu untuk yang resultan ya. Oke, nah sekarang bisa cara kedua ya, itu kan cara yang pertama ya. Cara pertama tadi nilainya sama ini ya, berlawanan arah cosnya 0. Sekarang kita coba kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua di sini kita buat lagi rumus resultannya ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat min tambah 2AB cos theta. Oke, nah sekarang kemungkinan kedua kita analis lagi. A nya sama dengan B nggak apa-apa ya. 5 sama dengan 5 satuan ya, nggak masalah. Tapi supaya di sini negatif, otomatis di sini harus negatif nilainya kan. Oke, berarti tadi kita lihat ada beberapa sudut cos theta yang menghasilkan nilainya negatif ya. Oke, berarti kan gini dia, Bu masukin ya. Berarti 5 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 5 kali cos theta. Nah, ini saya analisis matematikanya. Berarti ini 25 tambah 25 tambah
2 kali 5 10, 10 kali 5 50 cos theta. Nah ini berarti 25 tambah 25 itu 50. Oke lah, saya tulis lagi ya, tambah 50 cos theta, sehingga di sini ya akar 50 tambah 50 cos theta. Nah ini cara matematika supaya dia 0 gimana ya, ini harus 1 kan, berarti kan nilai cos theta itu harus 1 ya, K1 dulu. Nah sekarang supaya ini minus, supaya 0 ya, supaya dia 50 min 50 gimana, otomatis nilai cos tetanya dia harus min 1. Nah tadi kita tabel sudut istimewanya, cos berapa yang hasilnya min 1, cos ada 180 nilainya min 1. Jadi baru di sini bisa dia munculnya, ini kan jadi gini ya, buat lagi di sini 50 tambah 50 cos 180, karena tadi yang menghasilkan min 1, sehingga di sini 50 tambah 50 cos 180 adalah min 1, sehingga 50 min 50 hasilnya 0. Nah ini dia. Jadi kemungkinan kedua kapan resultannya 0, pada saat besar vektor A dan besar vektor B itu sama nilainya ya, dan sudutnya adalah 180 derajat ya, itu ya. Jadi yang kita analisis itu adalah nilai A, B, dan cos tetanya ya. Jadi menganalisisnya D untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah dengan matematika ya, dengan kita analisis A, B, dan sudut-sudut yang kemungkinan terbentuk antara kedua buah vektor. Ini untuk yang resultan ya. Jadi ini kalau ditanya Bu, AB nya gimana, bebas aja, ini mau 5, mau 4, mau 10, asal nilainya sama kayak tadi yang sebelumnya juga ya. Kemungkinan pertama mau 5, min 5, mau A nya 5, B nya 5, A nya 10, B nya 10, nggak masalah, asal nilainya sama tapi dia berlawanan. Untuk yang kemungkinan sebelumnya tadi, ini kan kemungkinan kedua ya. Oke, itu dia. Jadi bisa kita simpulkan kapan R itu bernilai 0. Yang pertama adalah besar vektor A itu sama dengan nih, terus tetanya adalah cos tetanya dia harus bernilai 1. Itu yang kemungkinan kedua, yang pertama. Yang kedua, vektor A itu besarnya sama dengan vektor B, dan cos tetanya itu adalah min 1. Nah ini dia untuk jawaban resultan ya. Jadi sedikit menggunakan aljabar matematika ya untuk menjawabnya lebih detail. Nah sekarang bagaimana yang selisih, kapan dia bernilai 0? Selisih itu kita tulis dulu rumusnya ya, berarti A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB cos theta. Nah sekarang kita analisis nilai AB nya ya, supaya ini dia negatif tetap ya. Oke, berarti sama kayak tadi, berarti A nya itu harus nilainya sama dengan min B ya. Lalu supaya ini tetap negatif ya, karena ini kan tetap positif ya, maka di sini dia harus negatif, berarti cos tetanya harus min 1. Sekarang kita coba masukin ya, nilainya berapa aja terserah ya Dek ya. Berarti di sini misalnya Ibu ambil 5 min 5 ya, berarti 5 kuadrat tambah min 5 kuadrat ya, min 2 kali 5 kali min 5 kali cos theta. Sekarang masukin tetanya, cos theta itu min 1 ya. Maka di sini 25 tambah 25, 2 kali 5, saya tulis lagi aja nggak apa-apa, kali min 1 ya. Cos tetanya kita ambil min 1 yang ini, sehingga hasilnya adalah
selisih sama dengan akar 50. Ini min 2 kali 5 min 10, min 10 kali min 5 min 50 ya. Min 25 min 10 positif ya, sorry, min 10 kali min 5 positif 50, tapi kali minus jadi min 50 karena positif kali negatif adalah negatif sehingga hasilnya 0. Nah ini kemungkinan selisih kedua vektor itu nilainya 0 ya. Ini sama dek, bebas ya, mau ini 5 min 5 10 min 10 7 min 7, it's okay asal nilainya sama dan berlawan arah. Kalau sudut harus mutlak, harus cos theta itu min 1. Tadi cos theta min 1 itu berapa nilai tetanya? 180 derajat ya. Oke, coba dicek kalkulator. Benar nggak cos theta itu 180 derajat? Oke, itu untuk jawaban diskusi nomor 1. Semoga paham. Ya, jadi untuk menjawab soal nomor 1 boleh dengan uraian matematika D. Artinya kita coba menganalisis secara matematikanya. Nah, untuk jawaban diskusi nomor 2, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan akar dari resultan itu sama dengan 0. Oke, ini ya kalau nggak salah ya nilainya ya. Nah ini ada rumusan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Nah kita ketahui di sini kalau misalnya vektor itu kan nilainya bilangan real ya. Oke, nah pada saat akar negatif, suatu bilangan akar negatif, misalnya contoh ya, akar min 4 di matematika murni itu sendiri nilainya ada D ya, nilainya 2 sama akar 4 nilainya 2. Tapi ini hati-hati, di matematika akar negatif itu muncul dia I, artinya imajiner, akar hayal atau akar bayang. Sedangkan akar 4 itu 2. Sehingga di sini memang untuk vektor tidak memungkinkan bilangan imajiner karena vektor itu adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan bulat, positif, negatif ya. Oke, akar positif, pecahan ya, itu adalah bilangan real. Jadi nggak mungkin dia nilainya imajiner. Ya, artinya nggak mungkin nilai ini adalah negatif. Pasti positif. Untuk besar resultan atau selisih itu harus semua positif. Ya, alasannya ini. Sebenarnya bukan tidak ada akar negatif ya. Saya baca dari jawaban kalian tidak ada akar negatif. Memang pada dasarnya untuk vektor sendiri tidak berlaku akar negatif. Tapi sebenarnya di matematika ada ya, akar negatif itu munculnya adalah bilangan imajiner I. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya tidak boleh atau tidak mungkin bahwa akar nilai vektor ini adalah negatif. Karena akar negatif itu menghasilkan bilangan imajiner. Sedangkan resultan dan selisih itu harus bilangan real. Nah, itu jawaban lengkapnya. Ya, semoga membantu ya, Dek, dan menambah ilmu kalian. Terima kasih.